Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di vlog Anai Production. Kali ini saya akan memperbaiki kipas radiator yang tidak menyala, tepatnya radiator yang ada pada kendaraan roda 3, yang lebih spesifiknya yang bermerek VR. Dan sekarang mari kita lihat kondisinya seperti apa. Ini dia kendaraan roda 3-nya dan letak radiator persis di belakang roda depan. Secara sekilas terlihat baik kondisinya. Dan ini sensor panas yang pertama kali harus dicek kondisinya untuk memastikan di mana letak permasalahannya. Di sini terdapat sensor yang dihubungkan dengan kabel tepat di bagian bawah radiator. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu melepaskan kabel sensor radiator ini dari radiatornya. Setelah terbuka seperti ini, kemudian lepaskan sensornya menggunakan kunci Inggris. Dikarenakan kunci pas yang saya punya paling besar ukuran 17 dan ternyata tidak muat, terlalu kecil, maka saya membukanya memakai kunci Inggris. Setelah terlepas, sekarang waktunya mengecek apakah sensor ini masih normal atau sudah rusak. Dan jangan lupa untuk menyalakan mesin terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan. Sekarang kita cek kabelnya terlebih dahulu dengan menggunakan kabel sepanjang setengah jengkal, hanya seperti ini, yang ujungnya sudah dikupas. Ujung satu masuk ke lubang min dan ujung satunya lagi masuk ke lubang plus, dan terdengar suara gemuruh dari kipas yang berputar, yang menandakan artinya tidak ada kendala dari kabel sensornya. Selanjutnya melakukan pengecekan pada sensor panasnya, tapi sebelumnya kita sambungkan dulu sama kabel sensornya. Di sini saya sengaja tidak mematikan volume video karena supaya ketika kipasnya berputar bisa terdengar jelas di video. Lalu dipancing dengan suhu panas. Cukup hanya dengan seperti ini atau bisa pakai lilin, dan diamkan selama 1-2 menit. Dan dikarenakan anginnya sangat kencang sehingga kesulitan untuk menyalakan api, akibatnya kamera agak sulit untuk difokuskan. Barusan kita bisa dengar suara gemuruh dari putaran kipas radiator yang menandakan baik dari sensor maupun kabelnya tidak ada kendala sama sekali. Dan untuk langkah selanjutnya yang harus dicek adalah radiatornya. Dikarenakan setelah saya cek ternyata radiatornya tidak ada airnya atau kosong, maka saya coba isi pakai coolant. Seharusnya ini merupakan pengecekan yang terakhir, jadi kemungkinan besar kendala atau kerusakannya ada pada radiator. Dan benar saja, ternyata radiatornya bocor, dan langkah selanjutnya harus memperbaiki atau menambal kebocoran ini diawali dengan membongkar radiatornya atau melepaskan radiatornya. Di sini ada beberapa baut dan selang yang harus dilepaskan, diantaranya 2 di atas yang bisa dibuka dengan kunci pas berukuran 10 dan 8. Begitu juga di bawah pojok satu ada 1 dan di pojok sebelahnya ada 1. Kemudian 1 selang di bagian atas, dan tentunya kabel sensor juga harus dilepas. Dan 1 baut di pojok bawah. Masing-masing baut bisa dibuka dengan kunci pas ukuran 8 dan 10.
Untuk mengecek kebocoran, kita harus melepas bagian kipas dan pelindung bagian depan atau kisi-kisi angin bagian depan. Sekaligus melepas tangki air radiator cadangan. Masing-masing mempunyai 2 baut, di sisi kiri 2 dan di sisi kanan 2, yang terletak di setiap sudut. Jangan lupa untuk mengumpulkan baut, mur, dan ring supaya ketika melakukan pemasangan tidak ada yang hilang. Karena sudah terlalu lama tidak dikuras, jalur pembuangan air radiator menjadi susah dibuka. Walaupun untuk saat ini tidak memerlukan untuk membuka bagian ini, tapi tetap saya lakukan supaya mudah untuk di kemudian hari ketika akan melakukan penggantian air radiator atau pengurasan. Dan sekarang waktunya melakukan pengecekan di mana letak titik kebocorannya dengan cara mengisi air penuh radiatornya. Tapi sebelumnya kita lakukan penutupan dahulu pada lubang yang ada di bawah dengan menggunakan karet dan plastik. Dan menutup kembali saluran pembuangannya. Yap, dan di sini kita bisa melihat dengan jelas ada air yang memancur dari sela-sela kisi-kisinya. Dan langsung saja kita buang semua isi airnya untuk langsung kita lakukan penambalan. Tentunya sebelum melakukan penambalan, kita lap dulu yang bagian bocor supaya lemnya menempel. Di sini saya coba memperlihatkan titik bocornya, semoga bisa terlihat. Ukurannya sebesar lubang jarum. Dan untuk memulai penambalan, pastikan radiatornya dalam kondisi kering atau dibersihkan terlebih dahulu. Untuk penambalannya saya menggunakan lem G, kemudian dilapis dengan tisu. Dan untuk lapisan tisunya bisa dilakukan 2-3 lapis sampai dirasa cukup kuat.
Karena proses pengeringannya cukup cepat, jadi untuk part-part yang lainnya langsung dipasang saja sambil menunggu lemnya semakin kering. Dan perlu diperhatikan supaya baut-baut atau bagian-bagiannya tidak ada yang tertukar atau mengalami kesalahan dalam pemasangan. Setelah semua bagian terpasang, sekarang saatnya untuk mengetes apakah masih bocor atau tidak. Sekaligus mengecek bagian kipasnya apakah sudah mau menyala pada suhu tertentu atau tetap tidak mau menyala. Dan sebelumnya, di bagian penampungan air cadangan radiator yang berwarna putih ini sudah saya kuras terlebih dahulu. Dan untuk sementara air radiatornya saya isi pakai air keran untuk memastikan radiatornya tidak ada lagi kebocoran. Setelah dipastikan tidak ada lagi kebocoran, baru akan saya ganti dengan air coolant supaya tidak mubazir. Begitupun pada tangki cadangannya. Dan terlihat di sini tidak ada kebocoran atau tidak ada air yang menetes. Dan untuk memastikan apakah kipasnya bisa menyala atau tidak, kita harus menunggu jarum temperatur ini melewati garis tengah. Dan setelah ditunggu lama, jarumnya tidak kunjung bergerak ke tengah. Mungkin ini terpengaruh dari radiator yang sudah terisi air. Jadi untuk menunggu suhu radiator menjadi panas membutuhkan waktu yang agak lama. Akhirnya saya putuskan untuk menunggu temperaturnya panas sambil jalan. Dan setelah saya bawa tes jalan, ketika jarumnya naik ke garis tengah, kipasnya langsung menyala. Intinya alhamdulillah untuk perbaikan kali ini semua berhasil, berjalan lancar. Dan untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya.